Perkenalkan, nama saya Firmus Alam Kusuma, NIM 2112062045, program studi yaitu PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Dengan tema materi saya yaitu inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013 dengan judul pengertian, dimensi, dan peranan kurikulum. Baik, kita langsung masuk ke materi. Adapun beberapa pengertian dari kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian, dimensi, fungsi, dan peranan kurikulum. Kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum 2013 yaitu mengandung 5 unsur. Yang pertama, menjelaskan pengertian kurikulum, membandingkan pengertian kurikulum dari beberapa ahli kurikulum. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan dimensi kurikulum dengan berbagai pengertian kurikulum. Yang keempat, menjelaskan fungsi kurikulum. Yang kelima, menginterpretasikan peranan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir atau peran dan kure tempat pengacu. Kurikulum mata pelajaran yang harus ditempuh atau untuk mendapatkan ijazah. Dari pengertian di atas, kurikulum mengandung 2 hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Tujuan utama yaitu untuk memperoleh ijazah. Pengertian lain dari kurikulum menurut Saylor, Alexander, dan Lewis pada tahun 1974. Segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut R. Ibrahim 2005, dimensi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi atau rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau bagi perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Sebagai sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Kurikulum sebagai bidang studi. Menurut Sukamadinata NS 2005, dimensi kurikulum yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, ilmu. Konsep, asumsi, teori-teori pada prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Yang kedua, sistem kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain, komponen-komponen kurikulum, jenis pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, rencana, beragam rencana dan rancangan atau desain dari kurikulum. Lanjut. Menurut Said Hamid Hasan 1988, dimensi kurikulum terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan berupa sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana, seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Kurikulum sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa. Lanjut, fungsi kurikulum. Yang pertama, guru. Pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah dan pengawas. Pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, orang tua. Pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, masyarakat. Pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, siswa, yaitu dengan pedoman belajar. Ada 6 fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama, fungsi penyesuaian, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi,
mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Yang keempat, fungsi persiapan, mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Peran kurikulum atau Onmer Hamalik 1990. Yang pertama, peranan konservatif atau sarana mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu. Yang kedua, peranan kreatif, mengembangkan suatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif, turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial dalam masyarakat. Persiapan kemerdekaan. Di sini ada beberapa contoh gambar, nanti akan ditampilkan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dokuritsu Junbi Kosaka. Tugas pokoknya melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 resmi dibentuknya dan pada tanggal 28 Mei 1945 upacara pembukaan BPUPKI dilaksanakan di Jalan Pejambon, Jakarta atau di gedung Gosangi-in. BPUPKI diketahui oleh Rajiman Wedioningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembahasan pokok dalam sidang ini adalah dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pembahasan pokok dalam sidang ini yaitu rencana undang-undang dasar dan pembukaannya. Di akhir sidang kedua ini, Insinyur Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja seluruh panitia yang ada, antara lain yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga batang tumbuh Undang-Undang Dasar. BPUPKI dinyatakan telah selesai melaksanakan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Nah, dasar negara yang resmi adalah rumusan yang dilaksanakan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu yang pertama, membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pimpinannya atau materi. Yang kedua, menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya langsung. Yang ketiga, memutuskan agar Tentara Kebangsaan Negara dibentuk. Sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, membahas tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat
atau BKR. Sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. Rumusan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan Profesor Dr. Andos Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Andos Suepomo menyatakan yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, masyarakat, dan yang kelima, keadilan rakyat. Rumusan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyatakan dasar negara disebut Pancasila dan Pancasila pada tanggal tersebut dijadikan hari lahirnya Pancasila. Yang berbunyi 1. Kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI istirahat selama 1 bulan. Pada masa itu, dilaksanakan panitia kecil atau panitia ini dibentuk BPUPKI pada sidang pertama. Panitia ini bertugas menampung saran, usul, gagasan dari seluruh anggota BPUPKI tentang dasar negara yang nantinya diserahkan kepada sekretariat BPUPKI. Pada sebuah pertemuan, panitia kecil membentuk sebuah panitia kecil lainnya yang berjumlah 9 orang. Panitia kecil ini disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Jakarta Center atau Piagam Jakarta, yang isinya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan. Perang Pasifik disebut juga Perang Asia Timur Raya. Perang ini terjadi antara Jepang dengan sekutu atau yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Belanda, dan Saipan jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi pada bulan Juni 1944. Jatuhnya Pulau Saipan menyebabkan posisi Jepang semakin terancam karena di berbagai wilayah perperangan Jepang selalu menghadapi kekalahan. Oleh karena itu, pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, golongan pemuda yang terdiri dari Wikana, Sultan Syair, Darwis, dan lain-lain mendesak Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditolak oleh para golongan tua dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok, Jawa Barat. Golongan tua terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Rajiman, dan sebagainya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuan mereka adalah mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerahkan dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Apapun resikonya, Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Ahmad Subarjo
dalam Subarjo yang sudah setuju ke Rengas Dengklok malam itu. Diadakan rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno bertepat di kediaman Laksamana Muhatadasi Media di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi dan membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi yang pertama, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di kediaman Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah proklamasi disusun oleh 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suebarjo. Yang kedua, naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Detik proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Penggasan Timur 56 Jakarta diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Insinyur Soekarno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.